الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillahi fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, juga tetap istiqomah dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Setiap kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguhnya. Kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan bagaimanapun, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dapat meraih kebahagiaan dan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam kitab suci Al-Quran, kata takwa oleh Allah disebutkan sebanyak 258 kali dalam berbagai bentuk dan dalam konteks yang berbeda-beda. Secara etimologi atau secara bahasa, takwa adalah bentuk masdar yang diambil dari kata ittaqa yattaqi yang berasal dari kata waqo yaqi wiqayatan yang mengandung arti memelihara diri atau menjaga diri. Yang dimaksud memelihara atau menjaga diri kaitannya dengan pengertian takwa secara etimologi adalah wiqayatun nafsi,
min iqabillahi ta'ala bimtisali awamirillah wajtinabi nawahi. Maksudnya adalah menjaga diri kita, memelihara diri kita dari azab Allah yang sangat amat pedih di akhirat nanti, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wahadakumullah wahafizakumullah. Dan kalau kita perhatikan pula, kalimat takwa terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf ta, huruf qaf, huruf waw, dan huruf iya, di mana masing-masing huruf tersebut mempunyai makna yang berbeda-beda, dan masing-masing maknanya dapat menjadi ciri bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ciri-cirinya orang yang bertakwa berdasarkan makna yang terkandung dari huruf yang ada dalam kalimat takwa. Yang pertama, huruf ta mengandung makna tarkul munkarat, artinya meninggalkan segala perbuatan munkar. Yang dimaksud perbuatan munkar adalah segala perbuatan yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang bertakwa itu selalu berusaha untuk menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan dirinya jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ia selalu berusaha mengerjakan berbagai macam amal kebaikan yang diperintahkan oleh Allah. Selalu berusaha mengerjakan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Selalu berusaha untuk menghambakan dirinya, membaktikan dirinya beribadah kepada Allah, dalam rangka untuk supaya dirinya dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala amal perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah, apabila kita lakukan, itu dapat menyebabkan kita bisa menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ridho kepada kita. Bahkan Allah berjanji akan memberikan pahala bagi siapapun yang menjalankan perintah-perintahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wahadakumullah. Kemudian selain tarkul munkarat, cirinya orang yang bertakwa adalah tarkul ma'asi. Orang yang bertakwa itu selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, yang apabila dilakukan perbuatan dosa tersebut, Allah mengancam dengan azab yang pedih di neraka nanti. Dan apabila perbuatan-perbuatan dosa tersebut kita lakukan menyebabkan kita jauh dari rahmatnya Allah, jauh dari ampunan Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Baik perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, seperti perbuatan dosa yang dilakukan oleh kedua mata kita, oleh kedua telinga kita, oleh kedua tangan kita, oleh lisan kita, oleh perut kita, dan seterusnya sampai perbuatan dosa yang dilakukan oleh kedua telapak kaki kita. Itulah yang disebut dosa-dosa johir, al-ma'asid johirah, dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan, dan ataupun dosa-dosa yang dilakukan oleh hati yang disebut al-ma'asil batinah, seperti sifat takabur, sombong, angkuh, congkak, ujub, membanggakan diri, riya, melakukan kebaikan mengharapkan pujian dari manusia, hasud, iri hati kepada orang lain, hikid, dendam, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang bertakwa itu selalu berusaha
menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa-dosa zahir yang dilakukan oleh anggota badannya dan ataupun dosa-dosa batin yang dilakukan oleh hatinya. Kemudian cirinya orang yang bertakwa adalah tawadhu. Orang yang bertakwa itu sikapnya selalu tawadhu, selalu rendah hati, tidak bersikap sombong, tidak bersikap angkuh, tidak bersikap congkak. Kalaulah umpama dia menjadi orang kaya, dia tidak akan sombong dengan kekayaannya. Dia akan menyadari bahwa kekayaannya itu hanya semata-mata titipan dari Allah yang kelak di hari kiamat akan diminta pertanggungjawabannya. Maka dia gunakan, dia belanjakan harta kekayaannya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah umpama dia seorang pejabat, orang yang bertakwa tidak akan sombong dengan jabatannya, tidak akan sombong dengan kekuasaannya. Dia tetap akan bersikap rendah hati karena dia menyadari bahwa jabatannya itu bersifat sementara dan itu adalah merupakan amanah dari Allah yang kelak di hari kiamat pasti oleh Allah akan diminta pertanggungjawabannya. Apakah ia dapat menjalankan amanah itu dengan baik atau tidak? Selanjutnya cirinya orang yang bertakwa adalah tasakur, yakni orang yang bertakwa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak pernah merasa kurang, selalu merasa cukup atas pemberian yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Sekecil apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia selalu mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya cirinya orang yang bertakwa adalah qanaah. Qanaah adalah merupakan sikap lapang dada, sikap selalu menerima terhadap apapun anugerah dari Allah, diterima dengan lapang dada dan selalu merasa cukup, tidak pernah merasa kurang, sehingga hatinya merasa tenang dan ia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah iri terhadap kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Itulah ciri-cirinya orang yang bertakwa adalah qanaah. Bersikap objektif, selalu menerima apa adanya dan tidak pernah mengeluh dalam kehidupannya. Justru sebaliknya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, cirinya orang yang bertakwa adalah wara'. Wara' itu adalah apik atau selektif, tidak sembarangan, selalu bersikap hati-hati, baik dalam segala ucapannya, dalam segala perbuatannya, dalam segala tindak tanduknya. Orang yang bertakwa selalu berhati-hati dan selalu yang menjadi patokannya adalah ridho Allah. Seandainya aku berkata begini, kira-kira Allah ridho atau tidak? Seandainya aku berbuat begini dan begitu, kira-kira Allah ridho atau tidak? Dan jikalau ternyata umpama ucapannya itu atau perbuatannya itu tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak dilakukannya. Selanjutnya cirinya orang yang bertakwa adalah yakin, yakni orang yang bertakwa mempunyai keyakinan yang kuat, yang kokoh, yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dirinya meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh umurnya, seluruh hidupnya dihabiskannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Ad-Dariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Itulah beberapa di antaranya ciri-ciri orang yang bertakwa
yang seyogyanya ciri-ciri tersebut ada pada diri kita masing-masing dan kita berusaha untuk mempunyai ciri-ciri itu. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Di antaranya terdapat dalam Al-Quran surah yang kedua, yaitu surah Al-Baqarah juz yang kedua ayat 189, di mana dalam ayat itu Allah telah berfirman, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam ayat ini, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat. Agar kalian menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena Allah menyediakan surga beserta seluruh fasilitas yang ada di dalamnya, itu seluruhnya oleh Allah disediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran juz yang keempat ayat 133, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin, dan sorga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan 7 lapis bumi disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat yang lainnya juga terdapat dalam Al-Quran surah yang ketiga Ali Imran juz yang keempat ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-200, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kata Allah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam beribadah kepada Allah, bersabarlah kamu dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan bersabarlah kamu ketika kamu diuji oleh Allah. Tetaplah istiqomah beribadah kepada Allah, tetaplah bertakwa kepada Allah, tetaplah komitmen untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dalam situasi kondisi apapun. Wasabiru kata Allah, dan kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu kata Allah, dan tetaplah kamu bersiap siaga di perbatasan negeri. Di akhir ayat Allah memerintahkan wattaqullah la'allakum tuflihun, dan tetaplah kalian bertakwa kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Karena takwa adalah kunci yang paling utama untuk kita bisa menggapai keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberkahan dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Artinya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kepada kamilah, yakni kepada Allah lah, kita semuanya akan dikembalikan. Kita asalnya tidak ada di alam dunia ini, dan satu saat akan kembali menjadi tidak ada, yaitu manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah tiba kepada kita. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.